Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah online kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Dan saat ini saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah pembantuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, membantu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
kami dapat melayani Engkau. Baik yang di rumah juga kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ya Bapa kepada kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan tolong pimpin setiap kami ya Bapa dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Siapkan kami, hati dan pikiran kami untuk kami dapat sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, mohon ampun setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan mulai lagi dengan nyanyian pujian kita, Sembahlah Allah yang Maha Besar, dari nyanyian pujian nomor 11.
mempersiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita memuji Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, baik yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa, di RT RW, bahkan yang terkecil lebih kecil lagi, Tuhan memberkati agar setiap pejabat yang melayani masyarakat punya hati yang bijak
bijaksana, hati yang melayani, sehingga seluruh masyarakat dijangkau dan ditolong oleh pertolongan Tuhan lewat mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan mereka kebijaksanaan dan kekuatan serta kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk para medis yang saat ini masih bekerja keras untuk mengobati para pasien COVID-19 dimanapun mereka saat ini berada. Apapun keadaan mereka, Tuhan yang menjaga dan memberikan kekuatan dan kemampuan. Berkati juga para staf ahli yang sedang membuat vaksin untuk COVID-19 ini, Tuhan. Diberikan mereka hikmat Tuhan Yesus, diberikan mereka kreativitas, bahkan diberikan mereka kemampuan lebih, sehingga mereka bisa menemukan formula yang tepat untuk vaksin ini, sehingga vaksin ini mampu diberikan ke seluruh masyarakat ini, sehingga imun masyarakat kami semua, Tuhan Yesus, bisa dinaikkan dan tidak ada lagi COVID-19 di negara kami ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk perawat, juga untuk tenaga-tenaga medis, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di desa-desa. Berkati mereka dengan perlindungan, dan Tuhan sendiri yang membukakan jalan berkat bagi mereka. Kami juga berdoa untuk negara lain yang ada di luar Indonesia, seluruh dunia yang sedang bergelut dengan COVID-19. Tuhan memberkati agar setiap negara mampu bertahan dalam setiap kesulitan, mampu mengatasi semua kesulitan ini, sehingga mereka bisa lepas dari semua ini dan kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Bandung ini, Tuhan Yesus, diberkati agar kami semua yang ada di kota Bandung ini, baik dari segi ekonomi, segi kesehatan, segi pendidikan, bahkan di dalam semua aspek segi kehidupan kami di tempat ini, Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Tuhan juga memberkati, Tuhan Yesus, gereja kami, Gereja Baptis Efrata, dimanapun jemaat ini berada, Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan yang menjamah dan menolong mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya juga Tuhan memberkati kepala sidang kami, sehingga beliau Tuhan berikan hikmat dan marifat, memimpin dan mengajari kami tentang firman Tuhan dalam keluarganya dan setiap aktivitasnya. Tuhan memimpin dan memberkati. Berkati juga setiap pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan untuk hari-hari kami ke depannya, kami percaya Tuhan akan menolong kami dan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Dia selalu menemani.
diambil dari Yosua 14 ayat 10 sampai 13. Kukagum hormat akan engkau. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara online. Mari kita akan terus mendoakan agar kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja yang kita cintai, itu Gereja Baptis Efrata. Dan pagi ini saudara, saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya,
sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami berjauhan. Engkau mengikat kami dengan tali kasih yang di surgawi. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini firman Tuhan berjudul Berpusat pada Allah. Para pensiunan sering menceritakan masa lalu mereka. Mereka bangga untuk menguraikan prestasi, bahkan lencana yang pernah mereka raih. Dengan bangganya mereka menceritakan usaha mereka, apa yang mereka kerjakan, dan sampai akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang membanggakan buat dirinya. Demikian halnya saudara, Kaleb sangat istimewa. Ia justru menceritakan tentang Allah saja, bukan tentang keberhasilan dan kesuksesannya. Ia tidak membanggakan kehebatan masa lalunya. Itulah uniknya dari Kaleb ketika itu. Jadi saudara, kita seringkali berfokus pada diri kita. Namun Kaleb, dia berfokus kepada Allah. Dan tentunya saudara, Allah sangat menghargai orang yang menceritakan pribadinya. Namun manusia seringkali ingin dipuji, seringkali berfokus kepada dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengagungkan Allah adalah komitmen seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita mengagungkan Allah dalam hidup kita? Kita dapat melihat pandangan Kaleb ketika dia mengagungkan Allah. Yang pertama, saudara, pandangan itu mengacu pada kesetiaan Allah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Tuhan memelihara hidupnya. Bagian A. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini tandanya bahwa Tuhan memelihara kehidupan Kaleb. Bahkan pada bagian B kita lihat di sini katakan kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 45 tahun Kaleb mengalami pertolongan Allah. Dan dia berpengalaman dengan Allah. Di dalam perjanjian baru saudara, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Allah dari awal hingga akhir, yang tidak pernah berhenti bagi setiap umatnya. Mari kita lihat dari Filipi. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya saudara, pemeliharaan Tuhan senantiasa
tetap kepada setiap orang-orang percaya. Jadi saudara, Allah kita Allah yang setia. Sekalipun terkadang kita tidak setia. Namun Dia, Allah yang tetap setia akan janji-janjinya. Yang kedua saudara, pandangan itu mengacu pada apa? Kebaikan Allah. Mari kita perhatikan dari pembacaan Alkitab kita tadi, Yosua pasal yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-11 saudara. Ayat ke-11 bagian A, mari kita perhatikan. Allah menunjukkan kebaikan pada masa mudanya. Allah menunjukkan kebaikan pada masa mudanya. Perhatikan ayat 11 ini saudara. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Artinya bahwa dia masih tetap kuat ketika dia berusia 45 tahun. Tidak ada perubahan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Dan bagian B-nya saudara, kita perhatikan. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Berarti Allah juga menunjukkan kebaikan pada masa tuanya. Tidak berkesudahan. Kebaikan Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah senantiasa menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita lihat pengaruh kita supaya orang lain mengalami kebaikan Allah juga ditunjukkan dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes. Kita perhatikan 3 Yohanes. Ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi saudara, kebaikan Allah sungguh luar biasa. Dan itu juga harus ditularkan kepada kita. Dan kita menularkan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga merasakan bagaimana kasih Allah, kebaikan Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bayangkan kabel yang tersambung dengan sumber listrik akan tetap dia menyuplai aliran sehingga lampu akan terus bersinar. Tetapi saudara, jika kabel itu dicabut, lampu itu akan padam. Tampak berarti bahwa kehidupan rohani Kaleb bagaikan kabel yang tersambung pada sumbernya, yakni Allah sendiri. Ini berlaku juga bagi kita. Apakah kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita? Kalau kita memiliki hubungan yang baik, kita terus memiliki hubungan dengan Allah kita, maka kita akan terus bersinar. Kita akan terus menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang ketiga, saudara, pandangan itu mengacu pada kekuatan Allah. Pada kekuatan Allah yang luar biasa. Dari Yosua yang sudah kita baca tadi. Yosua pasal 14. Kita perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mengatakan saudara, di bagian A. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab hal ini saudara, Tuhan yang sudah memberi janji kepada Kaleb. Sehingga Kaleb tahu bahwa kekuatan Allah luar biasa. Dan dia meminta janjinya itu untuk ditepati. Dan akhirnya pada bagian B-nya kita perhatikan. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Dia tetap menepati janjinya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1
1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kekuatan Allah yang luar biasa yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Allah sungguh luar biasa. Dan yang terakhir saudara, Kaleb diberkati oleh Yosua. Pandangannya direspon Yosua dan Yosua berkenan untuk memberkati Kaleb. Perhatikan, kita lihat dari ayat yang ke-13 dari Yosua yang sudah kita baca tadi. Yosua pasal 14 ayat yang ke-13. Ya, Kaleb diberkati oleh Yosua. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Yosua bangga terhadap iman Kaleb. Yosua mengamati bahwa pemahaman Kaleb tentang Allah sesuai dengan pengamatan dirinya. Dan atas nama Allah, Yosua memberkati Kaleb. Sungguh luar biasa, saudara. Dan Allah juga kepada kita akan memberikan mahkota kebenaran kepada orang-orang yang diperkenannya. 2 Timotius, kita lihat. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, kalau kita diperkenan oleh Allah, maka Allah akan memberkati kita. Dan Dia akan memberikan mahkota kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kaleb berhasil keluar dari zona diri sendiri atau keegoisan atau keakuan, dan dia berpusat hanya kepada Allah. Kehidupan Kaleb menginspirasi siapapun untuk terus terlibat dalam pekerjaan Allah. Usia yang tidak muda bukan halangan untuk berprestasi. Kaleb menunjukkan bahwa melayani Tuhan tanpa mengenal batas usia sangat dimungkinkan. Jangan kita merasa, karena aku sudah tua, aku tidak melayani. Tapi layani Tuhan sampai akhir hayat kita. Tidak ada istilah pensiun bagi orang yang melayani pekerjaan rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Kita belajar dari Kaleb bahwa Tuhan Allah setia kepada Kaleb, hambanya. Maka Ia juga setia kepada siapapun yang beriman kepadanya. Apakah kita berkomitmen kepada Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Allah memberikan apa yang dijanjikan kepada Kaleb. Ia juga memberikan janjinya kepada siapapun yang percaya kepadanya. Maukah kita percaya kepada Dia? Serahkan hidupmu pagi ini. Kalau kita belum percaya, buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kaleb terbuka pada Yosua. Kita harus belajar terbuka kepada pemimpin kita, atau kepada kakak rohani atau bapak rohani, agar kita bisa dibimbing. Untuk kita bisa belajar lebih banyak bagaimana kita untuk hidup berpusat hanya kepada Allah kita. Orang Kristen di dalam era global abad ke-21 ini harus belajar mengikuti teladan dari Kaleb. Mari kita berpusat hanya kepada Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu
Ajar kami senantiasa berpusat hanya kepada Allah. Kami melihat bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kebaikan Allah yang luar biasa. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Berpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengar bagian pada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami tetap berpusat hanya kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tercipta
sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah di tengah kegelapan. Kuat dan bertahanlah sampai pada akhirnya kemuliaan terbit atas kita. Sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti